Nah, di sini kita melihat kepada hadis-hadis Nabi yang perlu kita perhatikan, menjadi hadis-hadis renungan. Saya beri judul ciri-ciri kaum menyimpang, sesuai hadis sahih Bukhari dan Muslim. Apa dikatakan? Apakah ada kandungan hadis ini hadirin zaman sekarang? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Apa kata Nabi? Sayakhruju qaumun fi akhir zaman. Akan muncul kaum di akhir zaman. Maka tadi di awal kita katakan, mana yang lebih tepat dikatakan akhir zaman, atau dengan bahasa yang lain, kalau mereka disebut khawarij akhir zaman, oke, kita terima. Misalkan kita juga akhir zaman, bahkan peluangnya lebih besar. Sayakhruju, akan muncul fi akhir zaman, di akhir zaman, kaum ahdatsul asnan, usianya muda, tokoh-tokohnya bisa dikatakan muda. Ahdatsul asnan ini dekat dari akhir zaman, belum lama. Jadi bisa dikatakan kemunculan mereka dari akhir zaman itu tidak jauh. Dan kita sudah 1445 Hijriyah. Artinya kalau dikurangi 37 tahun, kita sudah lewat 1400 tahun lebih dari keberadaan kaum yang disebut oleh ulama hadis khawarij. Nah, di sini katakan ahdatsul asnan, usianya muda, usia pergerakannya, atau kata sebagian ulama tokoh-tokohnya muda. Sufahaul ahlam, cara berpikir mereka bodoh. Kata Nabi, safihun ini idiot, bodoh, enggak bisa berpikir cerdas. Safihun safihani sufaha, kaum yang bodoh. Kenapa? Orang kalau hafal Quran lalu hafal hadis, tapi tidak bisa menyimpulkan apa yang dia hafal dan dia baca, itu namanya bodoh. Cuman hafal, cuma di mulut saja, pemahaman tidak sampai menular kepada umat Islam. Dibilang umat Islam itu saudara, malah dibilang kafir. Misalkan orang ngaji Yasin malam Jumat, ngaji Yasin, dibilang orang yang baca Yasin malam Jumat itu enggak ada gunanya sama sekali. Itu amalan bid'ah yang terancam masuk neraka. Bayangkan hadirin, orang baca Quran masuk neraka, padahal orang baca Quran pengen masuk surga. Buat apa kalau kita baca Quran masuk neraka? Nah, pernah makanya saya katakan saya lebih respect kepada jamaah tabligh, meskipun mungkin juga di jamaah tabligh ini ada kekurangan, tapi masih lebih baik dari cara dakwahnya. Kenapa? Kalau jamaah tabligh orang di pinggir jalan main gaple, main gitar, mabok-mabokan, barangkali dipanggil wahai ahli surga. Bayangkan, orang berbuat maksiat dibilang ahli surga. Mari kita sholat, merangkul bukan memukul. Tapi ini orang udah baca Al-Quran, orang udah sholat, masih dibilang ahlul bid'ah, masih dibilang bid'ah. Mereka tahu sendiri hadirin, neraka. Jadi ini permasalahan. Lalu kata Nabi, ini termasuk orang yang idiot, masuk ke dalam hadis ini, safih, bodoh cara berfikirnya. Lalu Nabi mengatakan, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Ini ciri ketiga. Pertama, akhir zaman. Kedua, cara berfikirnya idiot, bodoh. Yang ketiga, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka banyak berbicara, berucap dengan hadis-hadis Nabi. Kalau kita lihat, masuk ini hadirin, hadis dhaif jangan dipakai. Padahal hadis itu baru, ya, kita tahu sendiri bahwa bukan kita inkarul hadis, kita menerima hadis. Tapi hadis itu, hadis dhaif, belum tidak bermakna, belum tentu kandungannya salah. Bahkan hadis dhaif sendiri tidak disepakati kedhaifannya. Banyak ribuan hadis sahih tidak disepakati kesahihannya menurut
Misalkan Imam Abu Daud sahih, ternyata menurut Imam Nasai daif. Menurut Imam Nasai sahih, ternyata barangkali menurut Imam Muslim daif. Nah, ini hadis, dan hadis itu baru semarak ditulis di zaman pertengahan Sayyidina Ali, sekitar 28 tahun ketika Nabi wafat.